Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di tribulan yang ke-4 di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang menggugah hati kita untuk bertindak lebih praktis. Oleh sebab itu, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, memahami akan firman ini, dan menjadi pelaku firman. Mohon berkat untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi kepada yang membutuhkan. Pelajaran ke-8, tribulan 4 2023. Ayat inti terdapat di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, kita tidak bisa menyangkal bahwa perjanjian lama menekankan tanggung jawab umat Allah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bahkan, Alkitab memiliki ratusan referensi, peraturan atau undang-undang yang menjamin dan melindungi hak-hak para janda, yatim piatu, orang asing, orang miskin, dan lain-lain. Misalnya di dalam Ulangan 15 ayat 4 mengatakan, "Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka." Tetapi beberapa ayat kemudian mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan 15 ayat 11. Menarik. Bagaimana kita menyesuaikan kedua ayat ini? Ulangan 15 ayat 4 dan ulangan 15 ayat 11. Apa masalah yang terjadi di sini? Bagaimana kita memecahkan yang tampaknya bertentangan ini? Mari kita mempelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Iman dari para Sahabat. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26 menceritakan kisah orang lumpuh yang digotong di atas tempat tidurnya oleh para sahabatnya untuk dibawa kepada Yesus. Namun, karena begitu banyak orang di rumah di mana Yesus berada, mereka menemukan kesulitan untuk masuk. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk menurunkan orang lumpuh ini dari atap rumah. Yesus menghargai iman orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Allah sedang memanggil kita untuk menjadi seperti sahabat-sahabat dari orang yang sakit ini, yaitu menuntun mereka yang membutuhkan kepada Yesus. Pekerjaan ini membutuhkan iman, perbuatan, kesabaran, dan kemauan. Yang bahkan jika diperlukan bukan dengan cara yang biasa, yang luar biasa. Seperti kisah di dalam Lukas pasal yang ke-5 ini. Dalam Testimonies for the Church jilid 2 halaman 29, hamba Tuhan Ellen G. White menantang kita untuk menolong mereka yang tidak berdaya. Mari kita perhatikan kata-katanya. Jangan menunggu untuk diperintah supaya melakukan kewajibanmu. Bukalah matamu dan lihatlah siapa yang ada di sekelilingmu. Buatlah dirimu berkenalan dengan yang tidak berdaya, yang menderita, dan yang membutuhkan. Jangan sembunyikan dirimu dari mereka. Dan jangan mencoba untuk menutup diri terhadap kebutuhan mereka. Satu nasihat yang sangat luar biasa. Menggugah kita untuk aktif menolong mereka yang membutuhkan. Saudara,
Yesus memberi teladan bagaimana menjangkau mereka yang tidak berdaya. Dengan cara, ada 3. Yang pertama, menjadi teman mereka. Yang kedua, pelajari kebutuhan mereka dan bantu sejauh apa yang dapat dilakukan. Yang ketiga, tuntun mereka kepada Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang bisa menolong mereka. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Di pelajaran hari Senin dengan judul Metode Kristus Saja. Dalam kutipan Pena Inspirasi, hamba Tuhan Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat halaman 123, menegaskan, metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpati terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Melalui apa yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh, Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9, dan orang yang dirasuk roh jahat, Markus 1 ayat 23 sampai dengan 28, kita mempelajari 5 metode Kristus dalam melayani, yaitu yang pertama, bergaul dengan mereka. Kita harus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya. Ambil waktu untuk mengenal mereka dan mengerti kebutuhan mereka dengan satu keinginan untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Yang kedua, menunjukkan simpati. Hal ini bisa saja memiliki tantangan dalam beberapa kasus karena masalah tidak percaya. Dan kadang-kadang orang-orang menggunakan kebaikan untuk memenangkan kebaikan dari seseorang yang kemudian orang tersebut mereka lecehkan. Namun demikian, Allah sedang memanggil kita untuk menunjukkan simpati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang ketiga, melayani kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan sesuatu yang lebih tinggi atau lebih daripada sekedar kata-kata. Ini menyangkut tindakan untuk melayani kebutuhan dari seorang teman atau seorang asing. Yesus berbicara kepada orang yang lumpuh, menanyakan apa yang dia inginkan, dan kemudian membuat mukjizat untuk kepentingan orang ini. Dalam cerita dari seorang yang dikuasai oleh roh jahat, Yesus memegang kendali penuh terhadap situasi pada waktu itu. Dengan bertindak bagi orang yang tidak berdaya ini, sesuatu yang tidak dapat dilakukannya bagi dirinya sendiri. Yang keempat, memenangkan keyakinan mereka. Ketika melayani orang-orang, ketika kita menolong mereka, mereka akan belajar untuk percaya kepada kita dan pada apa yang kita katakan kepada mereka. Itulah sebabnya ketika kita berbicara kepada mereka tentang Yesus, mereka akan lebih terbuka untuk mendengar. Yesus tidak ingin hanya menyembuhkan mereka secara fisik. Dia ingin supaya mereka mendapatkan hidup kekal di dalam Dia. Dan yang kelima, menuntun mereka kepada Kristus. Menolong orang-orang itu dituntun kepada Yesus. Satu tindakan yang membutuhkan iman, baik dari Anda, baik dari kita, dan juga dari mereka yang kita tolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita tentu saja tidak dapat membuat mukjizat seperti yang Yesus lakukan, tetapi kita dapat melakukan sesuatu yang kita dapat lakukan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Para Pengungsi dan Imigran. Yesus adalah seorang pengungsi. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 14. Orang tuanya di bumi, yaitu Yusuf dan Maria, dipaksa untuk meninggalkan Bethlehem dan mencari perlindungan di Mesir untuk meloloskan diri dari tangan Herodes yang akan membunuh Yesus. Kitab suci tidak menyatakan tentang pengalaman keluarga Yesus di Mesir, tetapi tidaklah sukar untuk membayangkan bahwa hal tersebut pasti memiliki tantangan dan kemungkinan menghadapi tantangan yang sama seperti yang dialami oleh para pengungsi saat ini. Kenyataannya, sepertinya paralel
dengan kondisi bagaimana keluarga Yesus mencari perlindungan di tanah asing. Banyak orang Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, dan orang-orang yang tidak beragama mencari perlindungan di negeri-negeri yang baru. Memang lebih mudah untuk bersahabat dengan pribadi-pribadi yang berasal dari kebudayaan dan kelompok bahasa kita karena kita memiliki banyak persamaan. Tetapi akan lebih menantang untuk menemukan persamaan dengan para imigran dan pengungsi yang kelihatan berbeda dengan kita dan tidak berbicara dengan bahasa kita dan tidak menganut nilai-nilai keagamaan yang sama dan juga tidak makan makanan yang sama dengan kita. Injil mengajak kita untuk keluar dari suku, bangsa, dan zona aman budaya kita dan menjangkau mereka yang membutuhkan terlepas dari betapa berbedanya mereka dengan kita. Wow, satu pelajaran yang sangat menarik. Saudara, kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan. Ketika kita bisa untuk melayani orang-orang ini, yang tentu saja telah melewati saat-saat yang sulit dan membutuhkan pertolongan kita, jadi seberapapun kita bisa, kita harus menolong. Mengapa Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk memperhatikan mereka yang berada dalam kesulitan sebagai orang asing atau pengungsi? Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai refleksi iman kita? Yang pertama, Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang kedua, Mazmur 146 ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Yang ketiga, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Yang keempat, Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Menolong yang Tersakiti. Lukas 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara, tidak peduli apakah hidup di sebuah lingkungan yang kaya dan materialistis, atau hidup di sebuah lingkungan yang miskin dan kekurangan secara materi, hal itu tidaklah penting, sebab banyak orang tersakiti, menderita, dan bergumul di sekitar kita. Kekayaan secara materi saja tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan atau kedamaian. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kita? Dan apa yang harus kita pahami dalam pekerjaan pelayanan ini? Yang pertama, Allah sedang memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang. Walaupun kita tidak tahu kapan atau bahkan apakah mereka nantinya akan menerima Yesus. Yang kedua, walaupun menjangkau mereka bagi Yesus adalah dasar dari misi kita, kita harus menolong mereka dengan tulus karena mereka membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kita menolong mereka karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Dan itulah sebabnya Dia memanggil kita untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, untuk menolong orang dengan sungguh-sungguh, kita perlu cari tahu kebutuhan mereka. Mungkin lebih mudah untuk memberikan uang daripada memberikan penghiburan kepada seorang sahabat yang baru saja kehilangan seseorang yang dikasihi. Tetapi, apa yang dibutuhkan temanmu mungkin lebih daripada uang atau hal yang bersifat fisik. Kadang dukungan simpati Anda
selama seseorang mengalami masa kehilangan besar, bisa jauh lebih bisa menolong mereka. Saudara, prinsip yang penting untuk menjadi seorang penolong bagi Yesus untuk teman-teman kita haruslah diawali dengan tujuan, yaitu menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri kepada mereka. Dan pahami dahulu kebutuhan mereka sebelum kita menawarkan pertolongan. Sediakan pertolongan yang mereka butuhkan, walaupun Anda tidak tahu jika mereka siap untuk mengikuti Yesus. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kasih yang Lebih Besar. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus menolong mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, Dia yang mengambil inisiatif dan pergi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kasus yang lain, sama seperti orang-orang yang menurunkan orang yang lumpuh dari atap supaya bisa membawanya kepada Yesus, sahabat-sahabat dari orang yang membutuhkan itu yang mengambil inisiatif. Sebuah keluarga misionaris melayani selama 6 tahun di Trinidad dan Tobago. 3 tahun pertama mereka hidup di sebuah komunitas Hindu dan Muslim. Banyak orang Hindu keberatan karena orang Kristen sebelumnya menolak undangan ke acara ucapan syukur tahunan. Pada suatu hari, orang Kristen atau keluarga misionaris ini menghadiri perayaan ucapan syukur dari seorang teman Hindu mereka yang baru. Mereka melakukan hal ini karena mencontohi Yesus. Dia mengunjungi temannya ketika mereka mengundangnya pada perayaan mereka yang spesial. Kenyataannya, ajaran Hindu mengajarkan bahwa tamu atau sahabat yang datang itu membawa berkat ke dalam rumah dari rumah yang mengundang orang tersebut. Mari kita membuat percobaan untuk mulai menjalin sahabat pekan ini dengan menjadi berkat bagi seseorang. Walaupun membuat persahabatan dengan seorang asing bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Mari kita doakan dan minta Allah untuk menolong kita. Dia mengenal setiap orang dan mengenal orang asing yang bisa kita jadikan sahabat. Ingatlah, tujuannya adalah untuk menjadi sahabat mereka, sehingga kita bisa menolong mereka dengan menuntun mereka kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, Allah sedang memanggil kita untuk menuntun setiap orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Yang kedua, kita dapat melakukan sesuatu yang kita dapat lakukan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, Injil mengajak kita untuk keluar dari suku, bangsa, dan zona aman budaya kita dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Yang keempat, prinsip yang penting untuk menjadi seorang penolong bagi Yesus untuk teman-teman kita haruslah diawali dengan menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri. Dan yang kelima, sama seperti Yesus, kita harus mengambil inisiatif dan pergi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran sekolah sahabat pekan ini yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hikmat surgawi yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya dengan firman ini kami semakin diteguhkan, kami boleh mempraktekannya, dan kami dituntun untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.